Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Selamat pagi Jemaat PVC yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya yakin dan percaya bahwa sukacita Allah penuh di tempat ini. Dan pagi hari ini saya mengajak saudara semua yang di rumah untuk mempersiapkan hati. Karena pagi hari ini kami akan bersyukur atas kasih setianya. Oh glory, haleluya. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan sekali lagi. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sungguh tak terbukti. Katakan dengan sungguh. Ketika Dia serahkan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah
Selama hidupku ku sembahkan Dia. Sekali lagi katakan selama hidupku. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, tinggikan Dia, agungkan Dia. Dia ada di tempatmu, Dia ada di tempatmu, menjamah melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita segera mulai ibadah kita. Bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan, Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Kami datang kepadamu Tuhan dengan berlimpah ucapan syukur, sebab Engkau Tuhan yang sungguh tak terbayangkan kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang tak terbandingkan kekuatan-Mu, ya Allah. Dan sungguh Engkau adalah Allah yang sangat megah bagi kami. Kami menghampiri Allah, masuk dalam hadirat-Mu untuk memuji Tuhan, mengagungkan Engkau. Tuhan, Engkau telah mengurapi pelayan-pelayan-Mu. Engkau telah memberikan kuasa kepada mereka. Tuhan, Engkau telah memimpin seluruh umat-Mu untuk mereka siap berjumpa dengan pribadi Allah. Di tempat kami beribadah, di tempat dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami menyerahkan, ya Tuhan, untuk setiap kami yang menghadap Engkau. Engkau telah menolong, mengurapi kami, dan siapapun kami yang beribadah kepada Allah, kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan, menikmati lawatan Allah, menikmati kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Sampai pada akhirnya ibadah ini kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Wow. Yang hidupnya pagi hari ini merasa sudah merdeka di dalam Tuhan, lambaikan tanganmu. Sebab mulai pagi hari ini hidup saya dan saudara tidak sama lagi. Amin. Wow, glory, haleluya. Sumber dari
Yesusku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin dan percaya mulai pagi hari ini hidup setiap kami tidak sama lagi. Karena pagi hari ini Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah memandang rupa, dan Engkaulah kebanggaan kami Tuhan. Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Katakan kau tulus menerima. Terima kasih Tuhan.
yang terbaik yang ada padaku. Yang ada padaku, ku persembahkan. Sekali lagi katakan yang terbaik yang ada padaku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kita bisa mengikuti ibadah online ini. Saya berharap kita semua bisa mengikutinya dengan penuh khidmat. Nah, pembacaan ayat Alkitab kita pada hari ini terambil dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saya akan ulangi sekali lagi. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan, mengimani dan melakukan firman tersebut dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan pada saya pada hari ini adalah hidup dalam kemerdekaan. Berbicara tentang kemerdekaan, kita patut bersyukur karena pada bulan ini, bangsa kita, bangsa Indonesia, akan merayakan ulang tahunnya yang ke-76. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita, menyertai bangsa kita sampai sekarang ini. Dan kita juga terus doakan bangsa kita, khususnya untuk pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam masa pandemi ini, supaya pemerintah juga terus bekerja sama, saling bahu-membahu, supaya pandemi COVID ini boleh teratasi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, menilik kembali 76 tahun yang lalu, bagaimana bangsa kita berjuang mencapai kemerdekaannya tidaklah mudah. Banyak dari antara mereka yang mengorbankan nyawa, harta, keluarga mereka, semua yang mereka punya demi untuk mencapai kemerdekaan. Membaca kembali sejarah perjuangan bangsa kita, begitu sulitnya kita untuk berjuang. Ditambah para pejuang waktu itu, mereka bertempur hanya dengan alat seadanya. Mereka memakai bambu runcing. Berbagai perlawanan dilakukan oleh mereka. Perundingan terus dilakukan, terjadi agresi militer di beberapa daerah dan masih banyak lagi. Sedangkan ketika kita melihat bagaimana para penjajah waktu itu menggunakan peralatan yang cukup canggih, dan kita pasti kalah banyak. Tapi semangat dari para pejuang harus kita teladani. Setelah berpuluh-puluh tahun lamanya bangsa Indonesia berjuang, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak pernah menikmati bagaimana rasanya bertempur ketika bangsa kita, ketika orang-orang kita sedang berjuang untuk mengusir penjajah. Tetapi yang pasti, kita akan diperbudak oleh orang yang menjajah kita. Kita pasti akan sumber daya alam kita akan diambil. Dan yang pasti, bagaimana kondisi pada zaman itu waktu penjajahan sungguh sangat sengsara, bagaimana kita kerja tidak dibayar, ada kerja rodi, ada romusa, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Apakah kita masih terjajah? Apakah kita sudah merdeka? Kita sudah merdeka. Kita
dimerdekakan oleh Kristus. The only one, satu-satunya, hanya Tuhan. Melalui karya penebusannya di kayu salib, melalui siksaan yang harus dialami untuk menebus dosa kita. Sebelum kita dimerdekakan oleh Kristus, hidup kita diperbudak oleh dosa. Hidup kita menjadi rusak, hidup kita jadi bobrok. Tetapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini, menyerahkan nyawanya, membayar semua dosa-dosa kita. Kita diperbudak oleh dosa, tapi Tuhan menguduskan kita. Tuhan membersihkan kita. Memang kita sudah merdeka oleh darah Kristus, darah Yesus. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana hidup kita setelah dimerdekakan oleh Tuhan? Apakah hidup kita sama seperti dulu atau kita menyalahgunakan kemerdekaan yang telah Tuhan beri untuk kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang berkata seperti ini. Bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan sama pentingnya dengan perjuangan untuk mendapatkannya. Jadi kalau dibilang mempertahankan lebih susah enggak sih daripada kita harus berjuang? Semua sama. Mempertahankan juga susah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Ketika kita dimerdekakan dari dosa, maka seharusnya hidup kita tetap dalam kemerdekaan dari dosa. Namun, tidak sedikit orang Kristen yang gagal di tengah jalan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena mereka tidak sungguh-sungguh mempertahankan kemerdekaan yang dimiliki di dalam Kristus. Terkadang banyak di antara kita yang lupa, atau bahkan ya tahu tapi pura-pura nggak tahu, tahu tapi pura-pura nggak tahu lah, seperti itu. Bahwa kita telah hidup di dalam kemerdekaan, tetapi yang menjadi ironis di sini adalah ketika kita tahu kita sudah hidup dalam kemerdekaan, tetapi kita masih melakukan dosa. Dengan mudahnya kita melakukan dosa, kemudian kita minta ampun kepada Tuhan. Nanti kita berbuat dosa, nanti waktu Paskah, waktu Jumat Agung, kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Setelah Paskah, setelah Jumat Agung, kita berbuat lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Tahun depannya, ketika ada Jumat Agung dan Paskah, minta ampun lagi kepada Tuhan. Wow, kita mempermainkan Tuhan. Kita menyalibkan Tuhan Yesus setiap tahun. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jikalau ada Bapak Ibu yang seperti itu, segera bertobat. Lalu bagaimana hidup sebagai orang merdeka? Susah nggak sih? Susah nggak sih? Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sadari bahwa identitas kita itu baru. Identitas kita itu baru. Dulu kita adalah manusia-manusia kotor yang penuh sekali dengan dosa. Tetapi Yesus sudah membersihkan melalui karya keselamatannya. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita dibawa oleh Tuhan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah. Identitas kita sudah baru, Bapak Ibu Saudara-saudari kalian. Dulu yang kita kotor penuh dosa, Tuhan turun ke dunia, Tuhan lahir ke dunia, datang untuk menebus dosa setiap kita, mati di kayu salib, darahnya tercucur. Kita menjadi manusia-manusia yang bersih. Tuhan membersihkan semua dosa kita. Identitas kita sudah berbeda. Hidup dalam kerajaan Allah artinya hidup dalam kemerdekaan. Dan hidup dalam kemerdekaan berarti tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu
saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, yang sekarang sedang mengikuti ibadah pagi ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sudah dimerdekakan, dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sudah hidup dalam kemerdekaan. Tetapi ketika Bapak Ibu saudara-saudari sekalian menyalahgunakan itu dan menjadikan itu sebagai sebuah kedok, sebagai sebuah topeng untuk kejahatan dan dosa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya katakan segera bertobat. Poin yang kedua, tinggalkan pola pikir lama. Dalam Kolose 2 ayat 6 dikatakan di sini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya ulangi sekali lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus dari cara-cara dunia. Kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus dari cara-cara dunia. Maka janganlah kita kembali menggunakan cara-cara dunia untuk hidup dalam keselamatan yang sudah diberikan Kristus. Setelah kita memulai hidup kita dalam Kristus karena kemerdekaan, maka janganlah melanjutkan hidup kita dengan mengandalkan diri sendiri, dengan kedagingan kita. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita akan jatuh. Dan Tuhan mau supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan dengan apa yang kita mau. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Hidup baru Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Seperti ayat 1 Petrus 2 ayat 16 tadi di awalnya kita baca, hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ketika kita sudah hidup dalam kemerdekaan, jadilah orang yang hidup dalam kekudusan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Menjaga kekudusan kita, tubuh kita dari hal-hal yang membuat kita dapat kembali ke dalam dosa. Tidak mudah memang untuk menjaga dan mempertahankan itu. Kita lihat sendiri bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan saat ini. Banyak sekali cekcok, banyak sekali orang protes sana sini, banyak sekali yang tidak puas dengan kinerja pemerintah, mau menggulingkan pemerintah. Tapi ketika kita mempercayakan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan, kita akan menjadi manusia-manusia yang dipakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan, serta jadilah manusia yang dapat memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari saya mau mengajak kita semua yang ada di rumah. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah hidup dimenangkan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, susah enggak ketika kita mempertahankan? Tidak. Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian mempertahankannya dan mengajak Tuhan masuk ke dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara. Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian menghadirkan Tuhan dalam kehidupan pribadi demi pribadi. Ajak Tuhan ke dalam keluarga kita. Ajak Tuhan ke dalam hidup kita. Maka kemerdekaan itu akan terus ada dalam setiap kehidupan kita. Semua akan indah pada waktunya ketika kita berserah dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ajar kami menjadi manusia-manusia yang takut akan Tuhan. Ajar kami menjadi manusia yang dapat berserah kepada Tuhan.
Kami tahu bahwa hidup kami telah dimerdekakan oleh Kristus. Tapi yang menjadi persoalan bagi kami adalah terkadang kami susah Tuhan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Kami lupa bahwa kami telah ditebus oleh Tuhan. Kami telah dibersihkan dari segala dosa yang ada dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengerti Tuhan. Ajar kami untuk terus berserah kepada Tuhan. Ajar kami untuk belajar menjadi manusia-manusia yang terus menikmati proses ini dan menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online di rumah. Kiranya kuasa Tuhan mengurapi atas setiap mereka, sehingga mereka terus memperjuangkan hidup kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap firman yang tersampaikan adalah berasal dari Tuhan. Terus Tuhan berkarya bagi hidup kami. Terus Tuhan berada dalam hidup kami karena kami merupakan manusia-manusia yang lemah. Kami merupakan manusia-manusia yang berdosa. Kami merupakan manusia-manusia yang penuh cacat. Tapi kami memiliki Allah yang sempurna. Kami memiliki Allah yang dahsyat. Kami memiliki Allah yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teknis pemberian persembahan ada 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan ke nomor rekening gereja yang sudah tertera dalam warta jemaat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing dengan memasukkan ke dalam amplop dan dituliskan persembahan minggu tanggal 8 Agustus 2021. Lalu persembahan dapat kita bawa bersama saat ibadah onset dimulai kembali. Dan mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa, kembali pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami sangat diberkati oleh firman-Mu Tuhan, dan biarlah sungguh setiap kami dimampukan untuk menghidupi firman-Mu, dan kami boleh menjadi berkat untuk di luar sana Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, ajar kami untuk kami memberikan persembahan dengan ucapan syukur, supaya persembahan ini benar-benar menjadi memperluaskan kerajaan-Mu di bumi Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan kami siap memberi untuk Engkau hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan tercurah untuk seluruh jemaat Gia Parmindo pada pagi hari ini. Atas nama Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Daniel Wicaksono, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan melalui pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Baiklah, saya akan membacakan untuk jadwal ibadah minggu depan tanggal 15 Agustus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Penatua Hadi Nur Cahyo, worship leader oleh Saudari Andriana, singer akan dilayani oleh Saudara Alvin dan Saudari Silvi. Musik akan dilayani oleh Saudara-saudari Christine, Jonathan, Roy, dan Raymond. Pewarta oleh Saudara Ivan. Dan untuk ibadah kategorial, untuk hari Selasa, ibadah PWK, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Roy Aji, pemimpin pujian oleh Ibu Esther Desi. Untuk persekutuan doa malam, hari Kamis tanggal 12 Agustus, firman Tuhan oleh Pendeta Joyce Eko, dan pemimpin pujian oleh Saudara Roy Aji. Untuk ibadah PRBK, pembicara akan dilayani oleh Pendeta Titus Panut, WL oleh Saudari Andriana, pemain musik oleh Saudara Ivan. Dan selanjutnya saya akan menyambut yang merayakan ulang tahun dalam pekan ini. Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Diaken Edi Karmana tanggal 10 Agustus, Ibu Lani Hernowo tanggal 10 Agustus, Saudari Cecilia Everin tanggal 11 Agustus, Ibu Riani Samosir tanggal 12 Agustus, Saudara Rafael El Silalahi atau Saudara Leo tanggal 14 Agustus. Dan yang merayakan happy wedding anniversary dalam pekan ini Bapak Ibu Hernowo tanggal 8 Agustus. Doa kami bersama, Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umat-Nya, terus memberkati, melindungi, dan memberikan keberhasilan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. I was lost with a broken heart.
me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya selaku gembala, selaku pendeta ingin menghimbau, menyampaikan beberapa hal dari mimbar ini. Yang pertama, saya ingin selalu mengingatkan bahwa kita harus selalu taat dengan prokes. Ada memakai masker, tidak boleh ditawar-tawar. Kemudian kita mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian kita menjaga jarak, mengurangi mobilitas kita, kemudian menjauhi kerumunan. Itu yang menjadi harapan kami. Saya yakin ketika kita melakukan itu, kita sedang dan tetap melindungi diri, dan sedang serta tetap melindungi orang lain. Baik, saya rasa itu saja. Kalau tidak ada hal yang sangat amat penting, tidak perlu keluar, kita tinggal di rumah. Dan ibadahnya selama ini kita dengan ibadah online. Tapi saya yakin ibadah dengan cara apapun tidak pernah mengurangi kuasa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Baik, mari kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ada 5 saudara kita, kemudian ada Bapak Ibu yang ber-happy wedding anniversary. Bagi Bapak Ibu yang akan kami doakan, silahkan di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, berdiri di tempat dan mengangkat tangan, tutup matamu. Kami dengan seluruh jemaat mendoakan kiranya berkat-berkat kekuatan, kemenangan berkelimpahan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, hati kami memiliki sukacita yang luar biasa, karena Engkau tetap tinggal di dalam hati kami. Dalam kesempatan ibadah online ini, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kelima saudara-saudari kami. Yang pertama adalah Diaken Edi Karmana. Kami juga menyerahkan Ibu Lani Hirnowo. Kami menyerahkan Saudari Sisilia Everin. Ya Tuhan, kami berdoa buat Riani Samosir. Kami juga berdoa untuk kekasih kami, Rafael Leonard Silalahi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Hernowo yang pekan ini juga berulang tahun pernikahan. Tuhan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu menolong dalam perjalanan hidupnya. Sampai hari ini mereka menikmati kasih Tuhan. Mereka menikmati kemurahan Tuhan. Mereka menikmati pertolongan-Mu. Dan kami percaya bukan hanya sampai hari ini, tetapi kehidupan ke depan itu selalu Tuhan menyertainya. Terima kasih, Engkau pasti membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Engkau membawa mereka ke air yang tenang. Dan Engkau adalah Tuhan jaminan bagi kemenangan kami. Apapun yang terjadi, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami semua. Menghibur mereka yang berulang tahun, menghibur mereka yang berulang tahun pernikahan. Tolonglah studi mereka, tolonglah pekerjaan mereka, tolonglah keluarga mereka, tolonglah Tuhan, apapun yang dilakukan, Tuhan selalu menolong dan menyertai. Inilah doa kami kepadamu. Engkau membawa mereka kepada hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kiranya saudara-saudara kami yang berulang tahun dan kekasih kami keluarga yang berulang tahun pernikahan, mereka menjadi orang-orang Kristen, menjadi pengikut-Mu yang handal, yang mantap, yang tak tergoyahkan oleh siapapun dan apapun. Sampai akhir hidup mereka, mereka tetap berdiri kokoh, teguh, tak tergoyahkan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Kini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang pertama kami berdoa untuk kekasih kami para pelayan yang sudah melayani hari ini. Kami yakin bahwa mereka sangat mencintai Tuhan. Melayani menjadi bagian di dalam hidup mereka. Saat mereka melayani, mereka memberikan yang terbaik dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan seluruh akal budi mereka. Mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, Engkau pakai mereka, tambahkan karunia buat mereka semua. Ini kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Ada saudara-saudara kami yang sakit,
ada yang isolasi mandiri di rumah. Ya Tuhan, ada yang terbaring sakit di rumah, ada yang di rumah sakit. Siapapun mereka, kami yakin Tuhan sanggup menjamah dan ada mujizat ketika kami percaya kepadamu. Mujizat terjadi, kesembuhan mereka alami, dan kami yakin damai sejahtera selalu Tuhan berikan kepada setiap kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kini kami berdoa untuk gerejamu, secara khusus Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Bless Parmindo Community. Tuhan memberkati, kami merasa Engkau telah merintis, memulai, dan memberkati gerejamu. Dan kami yakin berkat-Mu itu tetap tinggal di dalam kehidupan kami selama-lamanya. Engkau memberkati gembala, Engkau memberkati rohaniwan, Engkau memberkati penatua, Engkau memberkati para diaken, dan kami boleh memberikan yang terbaik, bergandengan tangan, memimpin gereja Isa Al-Masih dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk pembangunan kantor sinode. Tuhan Yesus, kami selalu berharap hanya kepadamu saja. Engkaulah sumber dari segala sumber, Engkau yang mendirikan, maka Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyelesaikan, dan pembangunan ini selesai bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa Tuhan yang Engkau nyatakan kepada gerejamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk sekolah tinggi teologi Abdiel. Tuhan, sekolah tinggi teologi Abdiel di sana sedang dicetak, sedang dibimbing, diarahkan calon-calon hamba Tuhan yang akan meneruskan gerejamu, khususnya gereja Isa Al-Masih. Tuhan, tolong Engkau menolong gerejamu secara sinodal. Engkau menolong para mahasiswa agar mereka menjadi alat Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan sukacita untuk melewati suatu masa yang tidak mudah, yaitu masa pandemi COVID-19. Tapi kami yakin bahwa semua akan berakhir, semua akan selesai. Suatu saat nanti kami melihat kemuliaan Tuhan yang berkuasa atas hidup ini, atas dunia, atas alam, atas bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami yang terus berjuang dengan sekuat tenaga secara masif. Kami sedang memerangi pemaparan COVID Corona ini. Ya Tuhan, kami yakin Tuhan memberikan kuasa, memberikan kekuatan, dan kami yakin bahwa bersama Tuhan kami sanggup melakukannya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun engkau berada, berdirilah di tempatmu masing-masing. Tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu dengan penuh percaya iman. Pandanglah Tuhan, pulanglah dalam seluruh aktivitas kegiatanmu, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Apa terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.